Dahulu kala, di sebuah negeri yang terbelah dua, kerajaan putih dan kerajaan hitam hidup dalam permusuhan yang tak kunjung padam. Raja Saman, penguasa kerajaan putih, dan Raja Asta, penguasa kerajaan hitam, terikat oleh dendam turun-temurun. Perbedaan warna kulitnya, putih dan hitam, menjadi simbol perpecahan yang tak terjembatani. Avani, putri dari Raja Saman, tumbuh di tengah ketegangan dan permusuhan. Dia sering mendengar cerita tentang nenek moyangnya, Raja Putih dan Raja Hitam, yang berselisih paham tentang hak kepemilikan sebuah sumber air ajaib. Sementara di luar kerajaan, Sumber air itu milik kami. Kakek moyangmu telah mencuri hak milik kami. ucap Raja Asta, matanya menyala amarah dalam salah satu cerita yang diceritakan oleh nenek Avani. Itu adalah kebohongan. Kakek moyangmu yang serakah dan menginginkan sumber air itu untuk dirinya sendiri. Balas Raja Saman. Perselisihan itu berujung pada perang yang menghancurkan kedua kerajaan. Sejak saat itu, dendam tertanam kuat di hati kedua raja, diwariskan dari generasi ke generasi. Avani, yang memiliki hati yang lembut dan jiwa yang damai, tumbuh dengan mimpi untuk mendamaikan kedua kerajaan. Suatu malam, Avani bermimpi tentang seorang penyihir bernama Kiasta yang tinggal di hutan terlarang di perbatasan kedua kerajaan. Dalam mimpinya, Kiasta memberikannya sebuah pedang ajaib yang dapat menundukkan kekuatan hitam obsidian, naga hitam kesayangan Raja Asta. Kiasta, aku mohon bantu aku untuk membawa perdamaian bagi kedua kerajaan. Pinta Avani dalam mimpinya. Perdamaian hanya bisa tercipta jika kedua raja mau melupakan masa lalu dan bersatu kembali, jawab Kiasta. Namun, untuk mencapai perdamaian, kamu harus melewati ujian yang berat. Avani terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasa mimpi itu bukan sekedar mimpi, tapi sebuah pertanda. Dia memutuskan untuk mencari Kiasta. Perjalanan Avani ke hutan terlarang penuh dengan rintangan. Dia harus melewati sungai yang deras, hutan yang gelap, dan jurang yang curam. Dia juga berhadapan dengan binatang buas dan jebakan yang dibuat oleh para penjaga hutan. Akhirnya, Avani menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan. Di dalam pondok itu, dia bertemu dengan Kiasta, seorang wanita dengan mata yang tajam dan rambut yang putih seperti salju. Aku tahu kau akan datang, Avani, kata Kiasta. Aku telah melihatmu di dalam mimpi. Kiasta menceritakan tentang kekuatan hitam obsidian, bagaimana dia terikat dengan Raja Asta, dan bagaimana dia dapat menundukkannya. Dia kemudian memberikan Avani sebuah pedang ajaib yang dihiasi dengan batu permata berwarna putih. Pedang ini dapat menundukkan kekuatan hitam obsidian, kata Kiasta. Avani kembali ke kerajaan putih dengan tekad bulat. Dia menceritakan misinya kepada Raja Saman, yang awalnya ragu-ragu. Ayahanda, aku mohon, berikanlah kesempatan untuk perdamaian. Mohon Avani, Anakku, aku telah terlalu lama terbebani oleh rasa dendam. Aku tidak yakin aku bisa melupakan semua yang telah dilakukan oleh kerajaan hitam. jawab Raja Saman dengan suara yang berat. Namun, melihat tekad bulat Avani, Raja Saman akhirnya luluh. Ia bersedia bertemu dengan Raja Asta di perbatasan kedua kerajaan. Aku akan bertemu dengan Raja Asta Apani, namun aku tidak yakin perdamaian dapat tercapai. Kata Raja Saman dengan suara penuh ragu.
Pertemuan kedua raja berlangsung tegang. Raja Asta yang datang dengan obsidian di sisinya menolak untuk berdamai. Ia menantang Raja Saman untuk bertarung dengan obsidian sebagai senjata utama. Avani yang memegang pedang ajaib maju dan menghadapi obsidian. Obsidian, serang. Aku tidak akan pernah berdamai dengan kerajaan putih. Kata Raja Asta, matanya menyala amarah. Baik ya Raja. Ucap obsidian. Pertempuran sengit terjadi. Avani dengan bantuan pedang ajaib berhasil mengendalikan kekuatan obsidian. Namun, obsidian yang terikat dengan kekuatan hitam Raja Asta semakin kuat dan agresif. Avani yang kelelahan hampir menyerah. Tiba-tiba, Raja Saman yang bergerak oleh tekad Avani memutuskan untuk berkorban. Ia maju dan menghadang naga obsidian. Menerima serangan naga hitam tersebut, Raja Saman terluka parah, namun ia berhasil mengalihkan perhatian obsidian dari Avani. Kekuatan hitamku akan menelanmu bulat-bulat. Ucap naga obsidian. Apa nih? Lari, selamatkan dirimu. Ucap Raja Saman dengan suara yang lemah. Melihat pengorbanan Raja Saman, Raja Asta tersadar akan kesalahannya. Ia memerintahkan obsidian untuk mundur dan berlutut di hadapan Raja Saman. Ia meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji untuk berdamai dengan Kerajaan Putih. Obsidian, mundur. Aku menyesal. Aku telah salah. Aku berjanji akan berdamai dengan kerajaan putih. Ucap Raja Asta dengan suara yang bergetar. Avani yang terharu melihat perubahan hati Raja Asta mengulurkan tangan dan menyentuh pedang ajaib. Pedang itu memancarkan cahaya putih yang menyinari obsidian. Obsidian yang terbebas dari kekuatan hitam Raja Asta kembali menjadi naga yang jinak. Raja Saman dalam nafas terakhirnya tersenyum dan berkata, Perdamaian telah tercapai. ia meninggal di pelukan Raja Asta, menjadi simbol pengorbanan yang melahirkan perdamaian abadi antara Kerajaan Putih dan Kerajaan Hitam. Kedua kerajaan berduka atas kepergian Raja Saman. Mereka membangun sebuah monumen untuk mengenang raja yang telah mengorbankan dirinya demi perdamaian. Kisah Avani dan Raja Saman menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun, mengingatkan generasi selanjutnya tentang pentingnya pengorbanan dan perdamaian.